Bayar mahal karena tanpa tujuan. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Pengkhotbah 10 ayat 15. Jika mengingat masa di mana kita akan menggunakan taksi konvensional berargo, maka sang sopir akan selalu menanyakan dua pertanyaan default, yaitu mau kemana atau tujuan kemana. Bayangkan jika ada penumpang yang menjawab, terserah bapak saja. Wow, betapa sang pengemudi bingung sejenak, tetapi kemudian menjadi senang karena bisa membawa penumpang ini berjalan-jalan dengan argo yang terus meningkat. Atau jika kita pun telah menunjukkan tujuan ke sebuah tempat, misalnya sebuah mall, sang sopir akan selalu juga menanyakan pertanyaan default ini, mau lewat mana? Seandainya kita menjawab, terserah bapak mau lewat mana, maka jika sang sopir tidak jujur, dia bisa membawa penumpang ke tujuan yang diharapkan, tapi lewat jalur yang lebih jauh atau lewat jalur macet agar penumpang bisa membayar lebih mahal. Firman Tuhan yang kita baca saat ini memberi gambaran bahwa adalah sebuah kebodohan saat kita tidak mengetahui jalan atau arah. Meskipun telah kerahkan semua upaya, tapi tanpa tujuan, maka kita tidak akan meraih apapun juga. Helen Keller, seorang tokoh besar yang meskipun buta sempat berkata bahwa adalah hal yang jauh lebih malang dari sebuah kebutaan jasmani, yaitu ketidakmampuan melihat tujuan diri kita sendiri. Tujuan bisa bermakna arah atau target yang diharapkan, yang pada akhirnya akan mengarahkan seluruh tindakan, energi mental, dan usaha kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa tujuan, maka seluruh hidup kita akan menjadi tidak efektif dan efisien. Semakin jelas tujuan, maka semakin mudah kita mengarahkan diri kita. Sejak semula, manusia diciptakan Allah tidak dengan iseng, melainkan dengan tujuan ilahi. Kejadian 1 ayat 26-28 menggambarkan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan yang besar dan penting, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Makin bertambah banyak, penuhi bumi dan menaklukkan bumi. Sebagai manusia, kita harus melihat apa tujuan-tujuan dasar kehendak Allah bagi manusia yang diciptakannya, dan ini harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa Allah lah penguasa hidup kita, sekaligus menjadi tujuan kekaryaan dan pelayanan kita. Yesaya 43 ayat 7 menyatakan bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah mengubah tujuannya atas manusia. Ia justru rela membayar harga dengan mati di kayu salib untuk menebus dan bebaskan kita dari belenggu iblis, agar kita kembali bisa masuk dalam jalur penggenapan tujuan Allah buat kita. Jadi, kalau Allah saja bertujuan, masakan kita menjalani kehidupan tanpa tujuan? Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Semuanya terjadi untuk sebuah tujuan ilahi.